Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada kitabun nikah. Pembahasan yang terakhir kemarin adalah tentang bahwa seseorang boleh menikah dengan mengakhirkan pembayaran maharnya atau dengan menghutang maharnya, sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian juga mahar tidak harus sesuatu yang baru, boleh saja barang yang sudah second atau barang bekas, selama itu sudah disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis dalam kitab saya nomor 1040. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma siapapun imra'atin wanita nakahat yang dia menikah ala sadaqin atau sidaqin atas satu mahar, au hibain atau satu pemberian, au idatin atau sesuatu yang dijanjikan, yaitu dijanjikan untuk diberikan, qabla sebelum ismatin nikah, akad nikah, fahuwa maka itu semuanya laha milik si wanita. Wa makana dan apa-apa yang ada atau yang diberikan ba'da setelah ismatin nikah, akad nikah, fahuwa maka barang itu liman u'tiyahu bagi siapa yang dia diberi akan barang tersebut. Wa ahaqqu dan paling berhaknya ma ukrima sesuatu yang dimuliakan ar-rajulu seseorang itu alaihi karenanya adalah ibnatuhu putrinya, atau ukhtuhu saudarinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam 4 kecuali Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini belum ada derajatnya, ditulis sendiri derajatnya adalah dhaif, maka di sini saya kasih tanda garis. Kedhaifan hadis ini disebabkan karena ada rawi bernama Ibnu Jurayj. Dia seorang rawi yang mudallis. Nah, inilah penyebab kedhaifan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mahar itu adalah milik wanita, bukan milik wali nikah. Karena zaman dulu di masa Bani Israel, umat-umat terdahulu, kalau ada seorang wanita menikah, itu maharnya tidak dimiliki oleh wanita, tapi dimiliki oleh wali nikahnya, bapaknya atau masnya, siapa yang menikahkan. Jadi wanita itu serba rugi zaman dulu. Kenapa? Menikah tidak bertambah apa-apa hartanya, tetapi malah justru berkurang keperawanannya, berkurang kebebasannya karena sudah menjadi istri seorang. Nah, maka Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini memperbaiki sebagian aturan-aturan yang kurang cocok untuk kondisi yang semestinya. Nah, maka akhirnya kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW mahar itu adalah milik wanita, bukan milik wali nikah. Maka hadis ini meskipun derajatnya secara sanad adalah dhaif, tetapi isinya benar, isinya sahih, bahwasanya mahar itu menjadi milik para wanita. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apapun yang diberikan kepada wanita atau keluarga wanita, kalau itu adalah qabla ismatin nikah, sebelum akad nikah, maka semuanya menjadi milik si wanita. Jadi misalnya saya memberikan sesuatu kepada calon mertua saya. Kenapa saya memberikan kepada dia? Bukan karena dia,
tapi karena saya ingin mendapatkan putrinya. Nah, maka karena itu berarti mahar ini, pemberian ini tidak menjadi milik mertua saya, tapi menjadi milik putrinya. Kenapa? Saya memberi itu sebenarnya untuk dapat dia, bukan untuk dapat bapaknya. Nah, maka meskipun saya serahkan kepada bapaknya, itu nanti hak miliknya milik putrinya. Itu maksudnya kalau terjadi perdebatan, okay? Misalnya anaknya minta, ini hak saya pak. Nah, bapaknya mengatakan enggak, ini diberikan kepada saya kok. Nah, maka boleh kita memakai hadis ini untuk memberikan keputusan. Ini bapak yang ngalah, okay? Kenapa? Karena pemberian ini diberikan sebelum akad nikah. Berarti dia memberi itu karena tujuannya pengen dapat putrinya bapak. Nah, maka hadis ini meskipun dhaif, kalau dijadikan sebagai landasan untuk memberikan keputusan oleh seorang hakim kalau ada perdebatan di antara bapak dengan anaknya, karena ini ya sesuatu yang diberikan, ini sesuatu yang mahal misalnya. Misalnya saya berikan kepada calon mertua saya 10 juta. Nah, 10 juta kan besar nih. Nah, kemudian rebutan antara bapak calon mertua saya dengan putrinya. Nah, ini yang dimenangkan siapa? Nah, ini hakim boleh memutuskan berdasarkan hadis ini, diputuskan yang menang adalah putrinya karena diberikan sebelum akad nikah. Tapi kalau makana ba'da ismatin nikah, kalau memberikannya setelah akad nikah, maka itu menjadi hak milik siapa yang diberi. Saya kasih mertua saya, berarti milik mertua saya, nggak boleh diminta oleh istri saya. Saya kasih emas dia, emasnya dia atau adiknya dia, nah ini berarti milik mereka. Siapapun yang diberi, itulah yang berhak menerima. Kenapa? Karena saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Saya sudah dapat, yaitu anaknya dia itu, putrinya dia itu. Nah, berarti sudah putus hubungan, sudah tidak ada masalah lagi. Tetapi kalau belum saya dapatkan dia, maka saya memberi itu tiada lain supaya saya mendapatkan wanita tersebut, maka dialah yang berhak untuk menerimanya. Kita lanjutkan hadis 1041. Wa an Alqamah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Ibnu Mas'ud su'ila, ditanya, an rajulin, tentang seseorang, tazawwaja, menikahi, imra'atan, seorang wanita, walam yafrid, dan dia belum menetapkan, laha, untuk wanita tadi, sadaqan atau sidaqan, maharnya, walam yadkhul biha, dan dia juga belum mengumpulinya, hatta mata, sampai mati. Ya, mungkin antara akad nikah dengan matinya ini dekat, ya. Akad nikah hari Ahad, kemudian matinya Senin misalnya, belum dikumpuli. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud berfatwa, laha, bagi wanita tadi, mithlu, semisal, sadaqi nisaiha, mahar wanita-wanita semisal dia, la waqsa, tidak boleh kurang, wala syatata, dan tidak boleh zalim. Yang dimaksud zalim adalah terlalu banyak meminta maharnya, tidak boleh. Tapi jadi tidak kurang, tidak lebih. Wa 'alaiha, dan wajib atas wanita tadi, al-iddah, untuk bermasa iddah karena sudah ditinggal mati suaminya. Walaha, dan dia berhak mendapatkan al-mirath, warisan dari suaminya meskipun belum dikumpuli tadi. Faqama Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i, maka berdirilah seorang sahabat Nabi bernama Ma'qil bin Sinan. Faqala, dia mengatakan, qada, telah memberikan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Birwa' binti Washik, pada kasusnya Birwa' binti Washik. Siapa dia? Imra'atin minna, salah seorang wanita dari kami yaitu suku Ashja'. Mithla ma qadaita, semisal apa yang kamu putuskan, wahai Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud fatwanya sesuai sunnah Nabi. Fafariha biha, maka gembira dengan sebab sunnah tersebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena fatwanya sesuai sunnah Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Al-Jamaah. Hadis ini bicara tentang seorang laki-laki menikah tapi tidak menetapkan maharnya.
Nah, sebelum dia mengumpuli ternyata sudah mati duluan, padahal maharnya belum ditetapkan. Nah, ini kan menjadi kebingungan kan. Jadi dikasih mahar berapa? Nah, maka Ibnu Mas'ud karena dia termasuk seorang ulama sahabat, dia berfatwa ketika ditanya, menurut saya dia harus diberi mahar yang semisal wanita selevel dia. Wanita itu kan bertingkat-tingkat nih. Wanita miskin dari keluarga miskin maharnya biasa berapa, dari keluarga sedang maharnya berapa, keluarga kaya maharnya berapa. Nah, sesuaikan. Wanita Jawa maharnya berapa, wanita Sunda maharnya berapa, sesuaikan adatnya berapa. Maka di sini dimaksudkan la waksa, tidak boleh kurang, wala syatata, tidak boleh lebih. Itu maksudnya sesuai dengan rata-rata mahar yang biasanya pada wanita semisal dia berapa. Dan dia harus bermasa iddah karena suaminya mati, dan dia mendapatkan warisan dari suaminya tadi meskipun dia belum dikumpuli karena sudah sah jadi istrinya. Nah, ternyata fatwa Ibnu Mas'ud ini sesuai dengan kasus yang pernah dialami di masa Nabi SAW, dialami oleh Birwah binti Wasyik. Ini seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki tanpa ditetapkan maharnya berapa. Kemudian belum dikumpuli udah mati dulu. Kok bisa begitu? Nah, bisa jadi setelah akad nikah kemudian keluar jihad, kemudian setelah jihad mati di tengah medan perang, pulang sudah tinggal jasadnya saja, belum mengumpuli. Nah, diputuskan oleh Nabi SAW 3 keputusan ini. Maharnya disesuaikan, wanita biasanya setingkat dia berapa, kemudian dia wajib bermasa iddah, kemudian dia berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Dari sini dalam kitab nikah kita mendapatkan 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, walam yafrid laha shadaqah. Suami ini belum menetapkan mahar. Ini menunjukkan bolehnya mahar tidak disebutkan di dalam akad. Jadi akad nikah itu tidak harus menyebutkan maharnya berapa. Misalnya ada laki-laki dengan perempuan, saya nikahkan sebagai walinya, saya mengatakan saya nikahkan Anda dengan perempuan ini, titik. Saya ngomong gitu aja. Kemudian si laki-laki mengatakan saya terima. Nah, itu udah sah, Pak. Itu wanita langsung dipegang tangannya, dibawa ke rumahnya, udah boleh, sah. Kalau sudah ada wali, sudah ada 2 saksi, udah sah. Lah maharnya belum dikasih, nggak ada masalah. Maharnya belum ditentukan, nggak ada masalah. Tapi memang untuk kondisi zaman sekarang ini lebih bagus mahar itu ditentukan di dalam akad. Kenapa? Sering terjadinya percekcokan di masa sekarang ini. Orang-orang sekarang tidak seperti orang zaman dulu. Zaman dulu masih banyak bertakwa kepada Allah. Zaman sekarang susah orang-orang. Kadang-kadang baru nikah semalam aja, besoknya udah minta cerai, sepekan udah minta cerai dan sebagainya. Ruwet. Nah, daripada ruwet seperti itu, maka ditentukan dulu maharnya berapa, kesepakatan disebutkan dalam akad nikah. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan juga bahwasanya wanita sudah berhak mendapatkan mahar yang sempurna dari suaminya apabila sudah mengalami salah satu dari 2. Pertama, kalau dia sudah dikumpuli oleh suaminya, nah ini dia berhak mendapatkan mahar sempurna. Maharnya misalnya berapa? 1 miliar, wajib diberikan 1 miliar. Meskipun setelah dikumpuli langsung dicerai. Malam pertama dikumpuli, besok paginya suaminya langsung marah mengatakan serah cocok kalau karo gue, cerai. Nah, cerai meskipun baru 1 malam cerai, dia tetap berhak mendapatkan 1 miliar. Meskipun mahal, ya tetap dikasihkan karena udah dikumpuli. Jadi maharnya sebagai ganti dari keperawanannya yang sudah diambil oleh laki-laki tadi. Kemudian sebab yang kedua adalah kalau ditinggal mati, meskipun belum dikumpuli. Malam Ahad diakadkan, karena terlalu lelah maka akhirnya langsung tidur, nggak sempat hubungan. Tapi ternyata paginya demam, dibawa ke rumah sakit, diperiksa kena corona. Nah, ternyata siang hari langsung mati. Ya udah, berarti dia belum menikmati istrinya, tapi istrinya sudah wajib dapat mahar sempurna. Kenapa?
tinggal mati, ditinggal mati. Nah ini dalilnya, hatta mata, belum dikumpuli udah mati. Maka dua sebab ini sebab yang menyebabkan wanita berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya dari kalangan pesantren, sehingga biasa melihat atau mendengar para wanita ustadzah-ustadzah maharnya itu tidak jelas, termasuk istri saya sendiri. Waktu itu saya tanya sebelum diangkatkan, mau minta mahar apa? Jawabannya terserah. Nah, terserah itu kan berarti bebas toh Pak ya? Dikai sak gelasnya nggih sah. Dikai peci kula nggih sah. Ning kula ora tegel peci. Maka akhirnya ya sudahlah, maharnya laptop aja. Karena saya punya laptop bekas Pak, biasa sehari-hari saya pakai. Nah daripada saya kasih mahar cincin harus beli dulu, mending maharnya laptop aja lah. Wis karek ngeke, engko bar dikeke jilene ya iso. Aku jilid laptop ya, aku nanti laptop guru-guru tinggu mahar. Nah, maka akhirnya saya kasih mahar laptop, nggak ada masalah, dan setelah itu kemudian saya pakai lagi juga. Diizinkan nggak apa-apa. Tapi maka mahar itu tidak harus ditentukan, terserah itu boleh. Nah nanti kalau terserah itu kemudian terjadi cekcok, maka kalau terjadi cekcok itu hakim paling bagusnya menetapkan seperti ini: laha mithlu sadaqi nisaiha, ditetapkan mahar yang sesuai rata-rata wanita tadi. Misalnya nih maharnya apa? Terserah. Ternyata dikasih 1 gelas Pak, aqua. Nah, maka wanita ini marah. Maksudku terserah ya ora ngono kuwi. Mosok mahar 1 gelas aqua. Yang diombe langsung tek. Serang di mahar meneh. Nah, maka kalau terjadi percekcokan, ini hakim sebaiknya memutuskan dengan seperti ini. Ya sudah, ditetapkan sesuai dengan rata-rata maharnya wanita setingkat Anda itu berapa. 10 juta ya 10 juta, 5 juta ya 5 juta, sesuai dengan kebiasaan. Hadis berikutnya 1042. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: man barang siapa yang a'ta memberikan fi sadaqi imra'atin pada maharnya seorang wanita, memberikan apa? Sawiqan. Sawik itu makanan yang terbuat dari gandum. Au tamron atau kurma. Faqat maka sungguh istahalla, dia sudah halal, yaitu sudah boleh untuk mengumpuli istrinya, sudah sah maharnya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud wa asyara, dan Abu Dawud menunjuk ila kepada tarjihi waqfihi, menguatkan kemauqufan hadis ini. Artinya hadis ini bukan sabda Nabi, tapi hadis ini hadis mauquf, perkataan dari Jabir bin Abdullah. Jadi yang benar ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan siapa? Jabir bin Abdullah. Kalau dikatakan sebagai sabda Nabi, hadisnya dhaif. Kalau dikatakan sebagai perkataan Jabir, benar, nggak ada masalah. Nah sekarang perkataan Jabir ini salah atau benar isinya? Sudah pernah kemarin kita bahas bahwasanya mahar itu adalah kullu ma yumkinu ja'luhu thamanan, segala sesuatu yang bisa diuangkan itu bisa untuk mahar. Nah sekarang kita lihat, ini sawik bisa diuangkan enggak? Makanan dari gandum. Kalau zaman sekarang misalnya bakwan, bakwan sak kresek bisa diuangkan ya Pak? Bisa ya. Dibawa ke pasar dijual, satu bakwan 500, sak kresek isinya 20, 500 kali 20 dapat 10.000. Nah berarti bisa. Jadi mahar bakwan ini boleh Pak? Siapa yang mau mahar bakwan? Enten mboten? Sing lanang akeh sing gelem ya, sing wedok mboten gelem. Mahar bakwan iki apa kuwi? Lah ini boleh. Tamron, kurma. Kurma ini makanan pokok orang Arab. Nah kalau di Indonesia kira-kira apa? Beras. Maharnya apa? Beras 1 kilo boleh. 1 kilo bisa diuangkan. Harga 11.000, 15.000, nah, bisa diuangkan.
Maka mahar itu berupa makanan siap saji juga boleh, mahar berupa sesuatu yang makanan pokok juga boleh, yang penting sesuatu yang bisa diuangkan. Hadis 1043. Wa an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajaza, membolehkan nikah hamra'atin, nikahnya seorang perempuan, ala na'lain, atas mahar 2 sendal. 2 sendal ini maksudnya kanan kiri, jadi ya sepasang sendal. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dia menganggapnya sahih. Wa khulifa, dan Imam Tirmidzi diselisih oleh para ulama fi dzalika, dalam pensahihan hadis ini. Jadi yang benar derajat hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ada rawi bernama Asim, dia seorang rawi yang hafalannya jelek. Nah, kalau ada hadis rawinya hafalannya jelek, itu derajat hadisnya apa? Dhaif. Tapi isi hadis ini benar atau enggak? Ya, kembali ke kaidah tadi. Sandal bisa diuangkan enggak? Bisa. Kemarin saya belikan sandal anak saya 50.000. Nah, berarti sandal bisa diuangkan. Sandal jepit berapa Pak sekarang Pak? Nah, enggak pernah beli sandal jepit lagi. Pinten? 15.000, 10.000. Nah, berarti bisa sandal jepit. Sandal jepit untuk mahar boleh, sandal teklek untuk mahar boleh, sandal gunung untuk mahar boleh, sepatu untuk mahar boleh. Pokoknya sesuatu yang bisa diuangkan itu boleh. Maka saya sering katakan itu, 1 gelas aqua ini untuk mahar boleh, ini bisa diuangkan. Yang nggak bisa diuangkan adalah 1 gelas aqua kosong, nah, itu nggak bisa diuangkan, ini nggak bisa untuk mahar. Atau misalnya sedotan aqua si jitok mahari iki nggak bisa, karena nggak bisa diuangkan itu. Tapi yang bisa diuangkan boleh untuk jadi mahar. Mahar garam boleh Pak? Boleh, bisa diuangkan. Mahar upil nggak boleh, nggak bisa diuangkan. Meskipun sama-sama Pak asin, tapi satunya bisa diuangkan, satunya tidak. Jadi yang bisa diuangkan itu bisa untuk mahar. Nah ini maka meskipun hadisnya derajatnya dhaif, tapi isinya sahih. Siapa yang mau kasih mahar sandal, nggak apa-apa. Supaya viral misalnya, maharnya sandal, ya nggak apa-apa. Tapi supaya viral itu nggak bagus Pak. Itu nggak ada pahalanya. Pengen viral itu nggak ada pahalanya. Kita lanjutkan hadis 1044. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala zawwaja, telah menikahkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang laki-laki, imra'atan, dengan seorang wanita, bi khatam, dengan 1 cincin, min hadidin, dari besi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim, derajatnya juga dhaif. Wa huwa, dan hadis ini adalah tarafun, 1 potongan, minal hadits tawil, dari hadis yang panjang, al-mutaqaddim, yang sudah lewat, fi awail nikah, pada awal-awal kitab nikah di sini. Hadis ini derajat sanadnya adalah dhaif karena di dalamnya ada rawi bernama Abdullah Az-Zabiri atau Az-Zubairi. Beliau seorang rawi yang dhaif ini. Tetapi isinya kita lihat lagi sahih atau tidak. Mahar berupa 1 cincin besi. Bisa diuangkan Pak? Bisa. Berapa harganya? 5.000 nih. 5.000 cukup? Nah, bisa diuangkan, berarti bisa untuk mahar. Gelang karet 1, bisa nggak jadikan mahar? Nggak bisa diuangkan. Tapi kalau sak plastik gelang karet, nah itu bisa. Karena sak plastik banyak, bisa diuangkan. Peci bisa untuk mahar, nah bisa diuangkan. Jadi kesimpulannya, nikah ini gampang apa betul? Gampang, jangan dipersusah. Kalau mempersusah itu menyebabkan kita sendiri yang susah. Saya dulu sebelum nikah itu mikirnya macam-macam Pak. Wah, nikah itu harus ngundang orang banyak, harus maharnya yang mahal, apa segala macam. Pikirannya ruwet. Tapi ternyata setelah dilakukan enggak juga. Mahar apa? Terserah. Wah, terserah, gampang. Kemudian melihat hadis-hadis Nabi tentang walimah. Nanti kita akan masuk bab walimah. Ternyata sederhana sekali.
Nabi bilang sama Anas bin Malik, kamu keluar, kamu ketemu orang siapa yang kamu temui itu diajak masuk makan. Ya, karena cuma mendadak begitu ya, makanannya apa yang ada. Biasanya panjenengan masak apa setiap harinya? Beras dimasak, satu rice cooker, sama lauk, tempe, tahu, kerupuk, atau apa lagi, sayuran. Cukup untuk berapa orang? 20 orang lah kalau masaknya penuh. Ya udah, kumpulkan 20 orang, ya, misalnya habis sholat jamaah mengumumkan, saya baru saja menikah, saya minta 20 orang bapak-bapak datang ke rumah saya udah siapkan 20 piring. Nah, itu udah cukup sebagai apa? Walimah. Sesuatu yang sederhana, tidak harus mewah-mewah. Tapi ini jarang terjadi, Pak. Karena itu seringkali orang itu mikirnya nanti khawatir kalau di cemooh dan sebagainya. Nah, itu kalau mikir seperti itu. Kalau mikir bahwasanya ini sudah benar, udah nggak ada masalah. Jadi nikah itu tolong dipermudah, jangan dipersusah. Kalau dipersusah, kita mempersusah diri kita sendiri. Nikah itu nggak harus ada di gedung, nggak harus begitu. Nikah nggak harus ngundang banyak, nggak harus sampai rame-rame sekali. Yang penting ada orang-orang kumpul makan, itu udah cukup, udah walimah. 20 orang nggak ada masalah, 10 orang nggak ada masalah. Yang penting sudah kumpul-kumpul orang. Nah, kemudian pembahasan tentang mahar kita lanjutkan tentang hadis berikutnya 1045. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, Ali berkata, la yakunu, tidak boleh al-mahru, mahar itu aqalla, lebih sedikit, min asyrati dirham, dari 10 dirham. Hadis dikeluarkan oleh Daraqutni, tetapi hadis ini mauquf, yaitu bukan sabda Nabi, hanya perkataan Ali. Wa fi sanadihi maqal, dalam sanadnya ada perbincangan, maksudnya dhaif. Karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan dasar. Dan inilah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ditetapkan mahar itu tidak boleh 1 gelas air aqua, enggak boleh. Mahar itu minimalnya 10 dirham. Ini 1 gelasnya nggak sampai 10 dirham, nggak boleh. 1 dirham zaman dulu 200.000. 200.000 kali 10 berarti 2 juta. Jadi menurut mazhab Hanafi, mahar itu minimal kalau diuangkan 2 juta. Kurang dari 2 juta nggak boleh. Maka laptop ini untuk mahar boleh. Saya dulu belinya kan 3,5 kalau nggak salah. Nah, makanya untuk mahar bisa 3,5. Tapi karena sudah dipakai lama gini nggak tahu turun jadi berapa. Tapi intinya kalau 2 juta boleh, kalau kurang dari 2 juta nggak boleh. Itu mazhab Hanafi. Tapi karena dalilnya dhaif, tidak bisa dipakai. Sehingga kembali ke hukum asal tadi, boleh mahar kurang dari 2 juta. Hadis 1046. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, ini meskipun enggak ada radhiyallahu anhu, adabnya kalau kita membaca nama sahabat ditambahi doa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu, sebaik-baik as-sadaqi atau as-sidaqi, mahar adalah aisaruhu, yang paling gampangnya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, ini hadis sudah pernah kita bahas kemarin, bahwasanya hadis ini menunjukkan mahar yang terbaik adalah yang paling gampang. Dengan kata lain, wanita yang terbaik adalah wanita yang paling menggampangkan maharnya. Mahar disepakati oleh para ulama tidak ada batas maksimal, betul. Tetapi meminta mahar yang banyak tidak baik. Adapun meminta mahar yang sedikit baik. Dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis ini sebagai khair, mahar terbaik. Nah, maka kalau kita punya anak-anak wanita, kita sebagai wali kalau bisa mendidik anak kita dengan hadis ini. Nanti kalau kamu nikah pakai hadis ini, khairus sadaqi aisaru. Minta mahar yang sederhana aja. Adapun kalau kita punya anak laki-laki, nah, maka jangan kita didik dengan hadis ini, Pak. Sebaliknya, kita didik hadis yang dulu kemarin kita baca itu. Nabi kasih mahar berapa? 100 juta. Nah, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita yang laki-laki.
Maka wanita mintanya mahar terserah, nggak ada masalah. Tapi kita sebagai laki-laki kalau memang bisa ngasih 100 juta, kasih 100 juta. Berapa mintanya? 1 juta. Oh ya, 100 juta kita tambahi 9 juta, 10 juta. Bagus itu. Mintanya sedikit, memberinya banyak. Semuanya baik ya. Yang minta sedikit ini baik, yang memberi banyak ini juga lebih baik lagi. Tapi itu semestinya yang kita kompromikan antara dua hadis yang ini. Satunya mahar yang banyak, satunya mahar yang murah. Hadis berikutnya 1047. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Amrata, bahwasanya Amrah bintal Jawn, putrinya Pak Jawn, ta'awwadat, dia berlindung min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari Nabi. Hina, ketika udkhilat alaih, dia dimasukkan kepada Nabi. Ta'ni, maksudnya lamma, ketika tazawwajaha, Nabi menikahi Amrah. Faqala, maka Nabi bersabda, laqad, sungguh-sungguh, udti, kamu sudah berlindung, bima'al, dengan zat yang dimintai perlindungan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fatallaqaha, lalu Nabi pun menceraikannya. Wa amar Usamata, dan beliau memerintahkan Usamah untuk apa? Famata'aha, dia memberikan bekal kepada wanita tadi, memberikan pesangon kepada wanita tadi, bisalasati aswab, 3 helai baju. Baju zaman dulu harganya mahal, kalau sekarang murah. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Di dalam sanadnya ada rawi yang matruk. Rawi matruk ini termasuk rawi yang dhaif. Tetapi aslul kisah, asal kisah ini fi sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari, min hadis Abi Usaidin As-Sa'idi, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Usaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal kisah ini isinya benar. Kasusnya gimana, Pak? Kasusnya gini. Ini ada seorang wanita yang sangat cantik jelita, Amrah bintul Jawn. Nah, maka karena cantik jelita, kemudian ditawarkan kepada Nabi SAW. Nah, ini kita ambil pelajaran, Pak. Menawarkan wanita cantik jelita kepada Nabi. Diambil pelajaran apa? Menawarkan wanita cantik jelita kepada ustaz. Ngerti nggak ya? Ini bukan berarti saya promosi, guys. Silakan tawarkan kepada saya, bukan, ya? Ngambil pelajaran aja, nih, ngambil pelajaran. Jadi para sahabat Nabi itu sangat cinta kepada Nabi, sehingga mereka itu tahu, wah, Nabi ini supaya senang di mana. Nah, ini ada wanita cantik, keluarganya menawarkan, ya Rasulullah, kita punya wanita cantik, insya Allah adabnya bagus, orangnya baik, solihah, kita tawarkan kepada panjenengan, gimana, mau enggak? Nah, Rasulullah dikasih, ya enggak apa-apa. Nah, diterima oleh Nabi SAW, dinikahi. Ternyata hina udkhilat alaih, ketika dimasukkan kepada Nabi satu kamar, dia mengucapkan, aku berlindung kepada engkau, wahai Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu sudah berlindung kepada zat yang memang dimintai untuk perlindungan, yaitu Allah. Ya sudah, kalau begitu kamu pulang aja ke rumah. Jadi belum dikumpuli dan belum ditetapkan maharnya. Nah, maka ini kasus hadis ini. Bagaimana kalau ada seorang wanita mahar belum ditetapkan, dikumpuli juga belum, kemudian dicerai. Nah, ini dia berhak dapat berapa mahar? Ternyata tidak dapat mahar, tetapi famatta'aha bi salasati aswab. Dia hanya berhak mendapatkan pesangon. Pesangonnya berapa? Terserah suami. Dalilnya kalau mau dicari dalam Al-Quran ada. Kata kuncinya tamassuhun. La junaha alaikum, tidak ada dosa untuk kalian in talaqtumun nisa, kalau kalian mencerai wanita, malam tamassuhun, sebelum kalian kumpuli, au tafridu lahunna faridah, dan juga belum ditetapkan maharnya. Jadi dua nih syaratnya, mahar belum ditetapkan, dikumpuli juga belum, kemudian cerai. Nah, maka Allah mengatakan wa matti'uhun, berilah pesangon mereka.
Pesangonnya berapa? 'Alal musi'i qadaru, atas orang kaya sesuai kadar dia. Wa 'alal muqtiri qadaru, dan atas orang miskin sesuai kadar dia. Mata'an bil ma'ruf, pesangon dengan baik. Haqqan 'alal muhsinin, itu kewajiban bagi orang-orang yang baik. Nah, maka ini syaratnya adalah bil ma'ruf, pesangonnya yang baik, yang pantas. Karena itu jangan memberi pesangon 1 gelas aqua. Karena kamu belum saya sentuh dan kamu belum saya tetapkan mahar, maka pulanglah dengan gelas aqua ini. Ini betul sopan gitu nih. Ini membuat marah orang. Maka bil ma'ruf, yang baik. Nah, di sini bil ma'rufnya Nabi adalah bi thalathati athwab, 3 helai baju. Tapi sayangnya yang 3 helai baju ini derajat hadisnya dhaif. Derajat hadisnya yang sahih birazi qiyatain, 2 baju putih. Itu yang sahih. Tapi sudah saya tegaskan tadi, baju zaman dulu harganya mahal, Pak. Bisa 1 baju 1 juta. Nah, maka ini 2 baju 2 juta. Nah, sekarang baju murah, 100.000, 150, berarti kalau 2 baju berarti 300 ribuan. Nah, ini nggak ada masalah seperti ini. Nah, muncul pertanyaan di sini, kenapa ta'awadzat? Kenapa dia berlindung kepada Nabi? Masa Nabi masuk kok malah dia berlindung? Ternyata ada 2 jawaban dari para ulama. Saya tidak tahu 2 jawaban ini yang benar yang mana. Jawaban pertama mengatakan bahwasanya dia tidak tahu bahwa yang masuk ini Nabi. Dia wanita salihah, nggak pernah berhubungan dengan laki-laki. Ketika dia di kamar sendirian, tiba-tiba ada laki-laki masuk, kaget, langsung mengatakan, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Kamu siapa laki-laki yang masuk di kamar ini? Nah, dia tidak tahu kalau itu Nabi. Nah, maka karena sudah terlanjur berlindung, maka Nabi kemudian ceraikan. Dan ini jawaban menurut saya masuk akal. Jawaban yang kedua, ini riwayat Ibnu Sa'ad, bahwasanya wanita ini ketika didandani oleh Aisyah dan Hafsah, disisiri, dirapikan sebelum ketemu Nabi, maka dibisiki oleh salah satu dari kedua orang ini. Nabi itu sangat suka kalau salah satu istrinya mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ini padahal sebenarnya ini karena cemburu. Bocah kok ayumen nih. Wah, ini pasti nanti kalau Nabi lihat itu udah ngalah-ngalahkan saya ini. Nah, dibisiki. Nanti kalau Nabi masuk kamu ngomong gini. Nabi senang banget. Nah, begitu Nabi masuk dia langsung ngomong ini, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Nah, dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini saya ragu-ragu tentang cerita seperti ini. Masa Aisyah sama Hafsah sampai bohong? Masuk akal betul nih, Pak? Ya sebenarnya bisa, bisa karena apa? Namanya cemburu itu kadang-kadang menyebabkan akal jadi hilang. Buktinya Aisyah melihat wanita membawa seseorang membawa piring dihadiahkan kepada Nabi dari salah satu istrinya, dijatuhkan di piringnya. Ini gara-gara cemburu. Padahal kan tidak boleh ini seperti ini. Nah, maka bisa jadi ini juga menipu gara-gara cemburu, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah cerita tentang Bintul Jaun ini, dan dengan ini sudah selesailah bab tentang mahar. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita masuk bab baru, babul walimah, bab tentang makanan walimah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.